Halo pendengar, kenalin gue Rangga. Ini kisah gue, semoga lu pada nggak ngikutin. Sumpah, gue jadi belangsak sekarang. Dan ini kisah nyata gue. Rangga dulu dikenal sebagai laki-laki yang hidupnya serba berkecukupan. Sawahnya luas, kebunnya menghasilkan, 2 ruko di pinggir jalan jadi sumber penghasilan yang stabil. Ditambah lagi usahanya sebagai pengepul barang bekas membuat namanya cukup dihormati. Banyak orang bilang, kalau bicara soal rezeki, Rangga itu contoh paling nyata. Hidup bersama Mira dan anak semata wayangnya, semuanya terasa cukup, tenang, dan membahagiakan. Tidak ada yang mengira hidup sebaik itu bisa berubah secepat angin. Semua berawal dari satu ajakan kecil, gas, coba main sebentar. Seru kok. Teman lamanya memperkenalkan sebuah permainan di ponsel yang awalnya terlihat sepele. Judi online. Hanya sekali 2 kali mencoba, hanya beberapa ribu. Tapi entah kenapa, tatkala angka-angka itu berputar dan hampir menang, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Rasa penasaran perlahan berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu mulai menuntut harga. Rangga mulai sering menyendiri di gudang belakang ruko. Semula ia bilang sedang menghitung barang kiriman. Tapi jam demi jam berlalu, dan ia tenggelam dalam dunia yang tak pernah benar-benar memberinya kemenangan. Setiap kali kalah, ia berkata pada diri sendiri, sekali lagi, cuma sekali lagi. Namun, sekali, itu tidak pernah berakhir. Sawah yang dulu jadi kebanggaannya perlahan ia gadaikan. Kebun yang setiap panen selalu jadi sumber senyum Mira, ia jual diam-diam. Semua demi mengejar bayangan menang besar yang tak pernah datang. Mira mulai curiga ketika pemasukan semakin mengecil. Ruko yang dulu selalu ramai tiba-tiba sering tutup. "Bang, kenapa usaha makin sepi?" tanya Mira pelan. Rangga hanya menjawab pendek, "Lagi banyak biaya." Dan seperti biasanya, Mira percaya. Ia tidak pernah menyangka suami yang ia kenal baik-baik saja itu sedang bermain api yang bisa membakar seluruh hidup mereka. Orang-orang kampung mulai memperhatikan perubahan itu. Desas-desus muncul. Ada yang bilang melihat Rangga nongkrong di warung internet. Ada yang mengatakan ia sering terlihat gelisah dan tergesa menutup ponselnya ketika ada yang lewat. Saudara-saudara Mira datang memberi peringatan, tapi Mira hanya tersenyum pahit. "Abang gak mungkin begitu," katanya. Bukan karena ia buta, tapi karena ia terlalu ingin percaya. Namun dunia tak pernah bisa disembunyikan lama. Ruko terjual satu demi satu, sawah habis tanpa tersisa. Semua orang tahu, kecuali Mira yang masih berusaha menutup telinganya dari kenyataan. Hingga akhirnya, hutang menumpuk dan rumah mereka ikut lenyap dari genggaman. Hari mereka pindah dari rumah itu adalah hari paling pahit bagi Mira. Ia menggendong anaknya sambil mencoba menenangkan diri, sementara Rangga hanya menatap tanah tanpa kata. Mereka akhirnya menumpang di sebuah rumah kosong milik kenalan lama. Rumah tua yang sudah lama tidak dihuni, tapi setidaknya cukup aman untuk tidur. Yang menyakitkan bukan hanya kehilangan harta, tapi kenyataan bahwa semua yang hilang itu tidak membuat Rangga kapok. Saat ia bekerja sebagai penjual ikan di pasar, bangun dini hari, mencuci ember, menata dagangan, di sela-sela itu pikirannya masih dihantui satu hal yang sama, kalau uang ini diputer, mungkin bisa nambah. Dan disitulah ia kembali terjerumus, diam-diam, sembunyi-sembunyi, seperti pencuri di hidupnya sendiri. Meski sudah berkali-kali dilaporkan orang, meski banyak mata melihat dengan jelas, Mira tetap percaya. "Abang bukan begitu, dia orang baik." Tapi kadang, cinta membuat seseorang berdiri terlalu lama di tempat yang seharusnya sudah ia tinggalkan sejak lama. Hari-hari setelah pindah ke rumah kosong itu terasa seperti tamparan keras yang tak pernah berhenti. Rumah itu gelap, dindingnya lembab, atapnya bocor di beberapa titik. Tapi Mira tetap menyapu, menata, dan berusaha membuat tempat itu layak dihuni. Ia tidak pernah menyalahkan Rangga secara langsung, meski air matanya sering jatuh diam-diam ketika Rangga tidak melihat. Sementara Rangga, tiap malam hanya duduk di depan pintu, menatap jalan gelap yang tak pernah menawarkan harapan. Meski sudah sekerdil itu hidupnya, Rangga masih belum bisa melepaskan bayangan permainan yang merampas segalanya. Uang hasil jualan ikan yang seharusnya dipakai belanja keesokan hari, kadang ia sisihkan sedikit demi sedikit untuk masuk ke permainan itu. Cuma 5.000, kali aja balik, pikirnya.
Tapi 5.000 berubah menjadi 10.000, lalu lebih besar. Dan setiap kali kalah, dadanya sesak, tapi jarinya selalu kembali menekan tombol yang sama. Mira mulai melihat perubahan kecil. Rangga sering pulang lebih awal dengan wajah lelah yang berbeda dari biasanya. Kadang ia membawa hasil dagangan yang tak laku, kadang tidak membawa apa-apa. Tapi meski begitu, Mira masih membela suaminya ketika orang-orang datang memberi kabar. "Mir, kami lihat sendiri. Rangga main judi lagi. Tolong hentikan sebelum terlambat." Mira hanya tersenyum lembut, berusaha tidak menangis di depan mereka. "Abang saya itu orang baik, mungkin kalian salah lihat." Padahal hatinya sendiri mulai goyah. Anak mereka juga mulai mengerti suasana. Meski masih kecil, ia sering memeluk Mira saat ibunya termenung. "Bu, rumah kita kapan pindah lagi? Ini kok serem." Mira hanya mengusap kepala anaknya dan tersenyum meski hatinya terasa remuk. "Nanti nak, kalau ayah sudah kerja keras lagi, kita pindah." Ia sendiri tidak yakin kapan itu akan terjadi. Di pasar, Rangga kadang terlihat bersemangat, kadang terlihat hancur. Ada hari ketika dagangannya laris, tapi uangnya hilang lagi sebelum sore. Ada pula hari ketika ia kembali membawa sumber ikan yang tidak terjual sambil menahan rasa malu. Para pedagang lain melihat, tapi tidak berani bicara. Mereka tahu Rangga sedang jatuh, tapi tidak semua orang kuat menolong orang yang sedang menenggelamkan dirinya sendiri. Suatu malam, setelah kalah cukup besar, Rangga pulang tanpa sepatah kata. Ia membuka pintu perlahan, berharap Mira dan anaknya sudah tidur. Tapi Mira terjaga, duduk di dekat kompor yang redup. Tatapan itu membuat Rangga merasa telanjang, tapi Mira tidak bertanya apa-apa. Ia hanya berkata pelan, "Bang, besok jual ikan lagi kan?" "Iya," jawab Rangga lirih. "Baik. Aku siapin sarapan." Hening itu terasa lebih nyaring daripada teriakan. Mira tidak marah, tidak menuntut. Justru itu yang membuat Rangga semakin hancur. Tapi anehnya, keinginan berhentinya tetap kalah oleh rasa penasaran yang membutakan. Dalam hatinya, ia selalu berkata, "Sekali aja menang besar. Sekali aja." Habis itu berhenti. Namun ia sudah berjanji seperti itu ribuan kali pada dirinya sendiri. Pagi-pagi, saat orang-orang lain bersiap membuka toko, Rangga sudah mendorong gerobak kayu menuju pasar. Embun masih menetes di rumput, udara pagi menusuk tulang, tapi langkahnya terasa berat. Di balik pikirannya, ada penyesalan, ada ketakutan, tapi ada juga rasa kecanduan yang tidak bisa ia jinakkan. Sementara itu, Mira hanya bisa memandang punggung suaminya pergi sambil berdoa dalam hati. Ia berharap suaminya sadar sebelum semuanya terlambat. Tapi entah kenapa, hidup seperti belum selesai memberi ujian untuk mereka. Hari demi hari berlalu, dan sampai titik tertentu Mira mulai menyadari bahwa kabar yang ia dengar selama ini bukan hanya gosip. Malam itu, tetangganya datang tergesa. "Mir, maaf, aku harus bilang. Kami lihat Rangga tadi di warung internet. Dia main lagi." Kabar itu menusuk hatinya. Untuk pertama kalinya, Mira tidak langsung membela suaminya. Ia hanya terdiam, menatap lantai sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah tetangganya pergi, ia duduk di lantai rumah kosong itu, memeluk lutut dan membiarkan hatinya runtuh perlahan. Saat Rangga pulang, Mira melihat tangannya gemetar. Wajahnya pucat seperti orang yang habis kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mira tahu, tanpa perlu bertanya, penyebabnya hanya satu, kalah lagi. Namun yang membuatnya lebih sakit bukan karena uang yang hilang, tapi karena Rangga tidak lagi mencoba menyembunyikannya. Seolah-olah kekalahan sudah jadi bagian dari hidup yang ia terima. "Bang," suara Mira bergetar, "kita ini harus sampai kapan begini?" Rangga tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seakan tidak pantas menatap istrinya. Dalam keheningan itu, Mira bisa merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Bukan karena kurangnya cinta, tapi karena terlalu banyak luka yang dibiarkan menumpuk tanpa diobati. Setelah malam itu, Rangga mencoba lebih rajin bekerja. Ia bangun lebih pagi, ia berjualan lebih keras. Ada hari ketika ia tampak sungguh-sungguh ingin berubah. Tapi kecanduan bukan sesuatu yang hilang hanya karena niat. Setiap kali ia melihat ponsel, setiap kali ada teman yang memanggil,
pikirannya kembali goyang. Dan lingkaran itu berulang, kerja, dapat uang, tergerak untuk mencoba lagi, lalu kalah, kemudian menyesal. Sementara itu, anak mereka semakin sensitif terhadap suasana rumah. Ia sering memeluk Mira tanpa alasan. Kadang ia bertanya, "Bu, ayah kenapa sedih terus?" Mira selalu menjawab, "Ayah lagi capek kerja." Padahal yang capek bukan hanya tubuh Rangga, tapi hidup mereka seluruhnya. Pada suatu sore yang mendung, saat Rangga pulang membawa hasil dagangan yang tak seberapa, ia mendapati Mira sedang membaca buku catatan kecil berisi rincian hutang dan pengeluaran. Wajah Mira terlihat lebih tua dari usianya. Rambutnya sudah sering diikat seadanya, tanpa sempat berdandan seperti dulu. Rasanya hidup telah merampas terlalu banyak dari perempuan itu. "Bang," ucap Mira lirih, "kalau abang terus begini, kita mau makan apa besok?" Tidak ada nada marah, tetapi justru itu yang membuat kalimatnya terasa lebih menusuk. Rangga menatap istrinya dan untuk pertama kalinya sejak jatuh miskin, ia menangis. Tangis yang keluar dari laki-laki yang selama ini memaksakan diri terlihat kuat. Tangis penuh penyesalan yang terlambat. Namun, meski malam itu ia menangis dan berjanji pada dirinya sendiri untuk berhenti, kecanduan tidak hilang hanya dalam sehari. Beberapa hari kemudian, setelah penjualan ikannya lumayan bagus, godaan itu datang lagi. Temannya berkata, "Gas, menangin dikit aja. Modal balik, sisanya buat besok." Dan seperti orang yang kehilangan kendali atas pikirannya sendiri, Rangga mengikuti ajakan itu. Ia kalah lagi. Lebih besar dari sebelumnya. Ketika ia pulang malam itu, langkahnya goyah. Ia berdiri lama di depan pintu sebelum berani membuka. Begitu masuk, ia melihat Mira tertidur memeluk anak mereka. Cahaya lampu kecil membuat wajah Mira terlihat sangat lelah. Melihat itu, hati Rangga seperti diremukan dari dalam. Ia duduk di sudut ruangan, menutup wajah dengan kedua tangannya. "Apa aku ini," bisiknya, "suami atau beban?" Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Ia menatap langit-langit rumah tua itu sambil mendengarkan napas istrinya dan anaknya. Di titik itu, untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar berada di dasar hidupnya. Tidak punya harta, tidak punya kepercayaan orang, dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Namun meski sedalam itu ia jatuh, kecanduan masih berbisik, "Besok coba lagi, siapa tahu beruntung." Dan itulah bagian paling menakutkan, bahwa meski ia hancur, pikirannya masih tidak bisa lepas dari jerat yang membawa keluarga kecilnya ke batas kehancuran terakhir.